Pokoknya Wewe Gombel itu suka nyulik anak kecil dengan tujuan untuk dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita bacain cerita horor. Yang kali ini kita akan membacakan treat lagi dari Teguh Valuvi atau dengan nickname Queer Typing yang berjudul Petak Umpet. Langsung aja ke ceritanya. Permainan yang gak bakal gua ulang seumur hidup. Sampai trauma kalau denger anak-anak hitung 1, 2, 3 sampai 10 saat mereka main petak umpet. Gue masih inget dikasih makan dalam wadah batok kelapa yang ternyata itu adalah cacing hidup. A treat. Oke. Cerita ini adalah kiriman sender melalui DM. Dia dapat teror setelah melanggar sesuatu ketika main petak umpet. Dipiara istri, guru ngaji berhari-hari, dan teror yang ngeri. Bayangin dikasih makan cacing, bagian paling bikin gua mual. Aku Rangga. Ya, pada saat itu aku ingat sekali tahun 2004 di mana usia aku menginjak 10 tahun. Ada benar dan ada salahnya juga ucapan bapak bahwa dunia bermain adalah milik anak-anak seperti aku serta teman-temanku, tapi tidak dengan ibu. Benarnya adalah didikan bapak membuat aku semangat sekolah yang nantinya ketika pulang aku diberikan waktu sepuasnya untuk bermain, dengan syarat mengerjakan dulu PR dan pulang ketika waktu senja. Tapi salahnya, dari dunia bermain itu aku mengalami kejadian paling mengerikan. Dan seharusnya aku mengikuti larangan ibu hingga aku terhindar dari celaka. Kebiasaanku setiap hari bersama Hadi, Iman, Dharma, dan Dikin akan menghabiskan banyak waktu di lapangan sepak bola yang ada di ujung kampung setelah waktu azan asar. Lalu akan pulang ketika waktu senja mendekati waktu maghrib. Untuk selanjutnya mengaji di rumah Pak Ustadz Imron yang rumahnya di sebelah masjid. Lapangan sepak bola itu dihimpit oleh pematang sawah di sebelah kiri. Kanan perkebunan singkong dan samping adalah kebun bambu serta kuburan yang berdampingan. Biasanya aku serta teman-temanku akan bermain di samping lapangan, berbagi dengan orang dewasa. Aku ingat ketika kejadian itu hari Kamis. Sepulang sekolah aku masih tengkurap dengan buku tulis di depan mata, mengerjakan PR sekolah pelajaran matematika. Sudah beberapa kali aku melihat jam, karena tidak akan lama Hadi akan memanggil namaku berkali-kali di depan rumah. Bu Mira bilang gak malam ini ada rutinan malam Jumat di rumahnya. Pulang dari lapangan jangan mepet maghrib. Tadi juga Bu Mira antar makanan. Aku yang mendengar ucapan ibu hanya mengangguk kepala karena itu hal biasa. Tapi saat melihat ke meja makan sudah terdapat banyak daging dan makanan lain di atas piring. Tapi anehnya ada satu wadah batok kelapa yang aku lihat, dan itu tidak biasanya ada di atas meja makan. Baru saja aku bahkan bangun dari posisi tengkurap, suara Hadi memanggil namaku berkali-kali terdengar. Bu Rangga pergi dulu, teriakku. Bu Rangga pergi dulu, teriakku sambil mengambil bola yang aku simpan di balik pintu. Dengar ibu nggak? Jangan main ke kebun bambu di samping lapangan bola ya. Itu perintah bapak. Nanti bapak sore pulang. Dan kalau nemu batok kelapa atau apapun itu jangan kamu ambil. Aku heran ibu berbicara itu sambil memegang tanganku. Dan aku juga tidak tahu pagi tadi bapak pergi kemana. Karena Iman, Darman, dan Dikin sudah mendatang juga. Aku hanya mengangguk dan langsung pergi meninggalkan rumah. Saat perjalanan menuju lapangan sepak bola, beberapa kali perkataan ibu perihal batok kelapa yang aku ingat karena aku juga melihat di meja makan. Tumben gak ibu kamu galak tadi, ucap Hadi. Padahal sudah biasa kita bermain di lapangan, sahut Iman. Pasti ngingetin ya malam ini rutinan di rumah Pak Ustadz. Kan malam Jumat, ditimpa Dharma.
Ikin hanya mengangguk setuju sambil tangannya merebut bola dariku. Gak tahu sih, katanya kalau nemu batok kelapa jangan diambil dan jangan main di kebun bambu, jawabku. Batok kelapa? Bukannya biasa kita jadiin gawang? Kalau kebun bambu kan biasa juga kita ambil bola kalau ditendang ke sana, sahut tadi. Iman, Darman, dan Bidikin sontak tertawa karena memang ketika aku ingat 4 batok kelapa sering kita jadikan untuk gawang ketika bermain bola. Termasuk kebun bambu yang dikatakan Hadi, membuat hal yang aku pikirkan tentang ucapan ibu buyar begitu saja. Sesampainya di lapangan bola, aku cukup terkejut karena banyak sekali orang-orang keluar berkampung. Dia terkejut karena banyak sekali orang-orang dari luar kampung dan sedikit sekali anak-anak usiaku yang biasanya sudah kumpul. Namun saat aku tanya beberapa orang dewasa, sore ini akan ada pertandingan sepak bola dengan kampung tetangga. Itu artinya aku sore ini tidak bisa bermain bola, walau sekedar di pinggir lapangan, karena akan mengganggu jalannya pertandingan. Dari peluit wasit hingga pertandingan sepak bola orang dewasa itu berlangsung, aku dan 4 temanku hanya duduk di pinggir lapangan untuk sekedar menonton, dan lama-lama merasa bosan. Main petak umpet yuk, udah lama nggak main, ucap Hadi. Aku, Iman, Dharma, dan Dikin sontak heran karena permainan itu sudah lama tidak kita lakukan. Tuh di sana saja mainnya, sekalian kalau ada bola ke kebun bambu, kalian tolong diambilkan, sahut orang dewasa yang baru saja memakai sepatu bola. Oh, jadi ketika dia mau main petak umpet disuruh sama orang yang lagi mau main bola, mainnya di sono di kebun bambu, biar kalau ada bola yang ke sono mereka sekalian ngambilin gitu, guys. Sorry ini bacanya agak terbata-bata soalnya tulisannya banyak tiponya nih. Bener sih, lanjut ya ceritanya. Bener sih, lagian enak, tempatnya luas, yakin deh bakal seru. Paling yang bakal ketahuan duluan si Rangga kayak biasa, sahut Hadi. Iya, bisa sekalian bantu kalau ada bola ke sana, sekalian cari buat gawang. Lihat aja batok kelapanya, sisa 3, sahut Dikin, teman paling baik. Aku sontak baru menyadari ucapan Dikin dan benar adanya. Biasanya batok kelapa yang kita jadikan gawang berjumlah 4, ini hanya 3. Membuat Iman, Darman, dan Dikin sontak berdiri. Begitu juga dengan aku yang merasa tertantang oleh ucapan Hadi, termasuk mencari gawang satunya lagi untuk esok hari bermain. Dari waktu yang semakin sore, aku bersama 4 temanku sudah berada di sekitar kebun bambu. Kebun yang rindang karena beberapa bambu sudah melengkung. Hanya ada jalan setapak menuju kuburan. Suara peluit dan beberapa sorak orang dewasa bermain sepak bola masih aku dengar dan masih terlihat jelas. Hingga Iman langsung memulai permainan. Pimpa aja seperti biasa, tapi aturannya kalau susah ketemu ngaku aja ya keluar dari tempat persembunyian, ucap Iman. Aku, Dharma, Hadi, dan Dikin langsung setuju. Telapak tangan yang berbeda akan langsung dapat giliran jaga. Artinya dalam memimpa ini akan lumayan sulit. Alaigum gambreng. Berkali-kali ketika memimpa aku merasa kesulitan untuk menentukan yang jaga dalam petak umpet kali ini, hingga sontak mengundang tawa yang kencang. Bruk! Tiba-tiba dari arah lapangan sebuah bola melayang ke arah kebun bambu. Tolong ambilkan ya, teriak pemain sepak bola yang baru saja dapat ganti bola lain. Aku yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke arah bola itu terjatuh, ke arah semak-semak pohon bambu yang rindang. Hadi, Iman, Dharma, dan Dikin seketika menunggu aku yang berjalan sendiri. Awas, tiba-tiba ada setan, teriak Hadi. Sontak Iman, Dharma, dan Dikin aku dengar tertawa kencang. Dari pohon bambu yang rindang itu aku melihat semakin gelap, ke arah di mana bola barusan terjatuh. Matahari sore yang biasanya menyelinap di antara celah daun itu satu persatu hilang, kecuali bola warna hitam dan putih yang aku lihat, tepat berada di bawah pohon bambu. Belum sempat aku sampai di dekat bola, aku menginjak batok kelapa. Segera aku ambil karena aku berpikir ini sekalian untuk gawang, dan teman-temanku tidak usah mencari lagi. Baru saja batok kelapa itu berada di tangan, tiba-tiba bola itu melayang ke arahku dengan sendirinya. Ucapku. Baru saja aku memastikan kejadian cepat barusan, aku melihat Bu Mira, istri Pak Ustadz Imron. Dia berdiri mengenakan jilbab putih lusuh dan baju yang biasa ia kenakan. Jangan terlalu sore bermainnya, nanti gak bisa pulang, ucap Bu Mira.
Anehnya, Bu Mira berbicara tanpa mengeluarkan suara, hanya mulutnya saja yang terbuka, membuat aku langsung berbalik badan dan berlari ke arah 4 temanku. "Cepat amat gak?" tanya Hadi. Tadi Bu Mira di sini, Di," jawabku menuju ke arah barusan, langsung melempar bola ke arah orang dewasa yang sudah menunggu. "Ini aku dapat batok di sana. Lumayan buat besok jadi gawang, jadi kalian tidak usah cari lagi," lanjutku. "Mana ada Bu Mira ke sana? Paling dia lagi sibuk masak. Lagian untuk apa dia ke kebun bambu?" tegas Iman. Bisa aja dia balik ke ziarah dari makam loh." Sahut Dharma. Anehnya Dikin hanya terdiam lalu menundukkan kepala. "Ayo bimbang lagi," tegas Hadi. "Alayum gambreng." Setelah berkali-kali Dikin akhirnya mengeluarkan telapak tangan berbeda, membuat Hadi, Iman, Dharma berlari untuk bersembunyi. Ibu Mira tidak mungkin jalan sana gak, itu jalan buntu. "Dan hanya kebun bambu," ucap Dikin langsung berjongkok, tangannya bersedekap, kepalanya menunduk. "1, 2, 3, teriak Dikin dengan kencang. Ucapan Dikin barusan membuat seketika ketakutan, membuatku maksudnya kemungkinan. Namun aku tetap berlari ke arah Hadi, Iman, dan Dharma untuk menyusul ke arah kebun bambu agar aku tidak ketahuan. "Di sana gak?" bisik Hadi menuju ke arah kebun bambu lain agar sedikit berpencar. "Itu kenapa batok kelapa masih kamu bawa segala?" sahut Iman. 8, 9, 10, teriak Dikin. Aku sudah berada di salah satu pohon bambu yang sedikit tua. Tidak seperti pohon-pohon bambu lain. Anehnya suara orang bermain bola, tiupan peluit, bahkan suara orang dewasa bermain bola perlahan hilang dan gelap. Pohon bambu tiba-tiba semakin pekat saat bermain petak umpet baru saja dimulai, dan aku tidak memahami kenapa batok kelapa masih berada di tanganku. Sudah Ibu bilang," bisikan suara Bu Mira kembali aku dengar. Saat aku memutar badan dalam keadaan jongkok, tangan pucat tiba-tiba mendarat di pundak, hingga jari-jari pucat itu aku lihat. "Bu," tegasku kaget. Bu Mira tersenyum, tatapan mata sayu, seluruh kulitnya pucat. Kepalanya berkali-kali bergerak ke kanan dan ke kiri, kemudian 2 tangannya mengusap kepalaku. "Di sini dulu saja ya nak, ikut dengan Ibu." Aku hanya terdiam, seluruh tubuhku kaku. "Ibu, isi batok kelapa itu dengan makanan ya, biar kamu tidak kelaparan. Ini rumah Ibu." Ibu Mira seketika berdiri, berjalan begitu saja. Aku menunggu segera ditemukan oleh Dikin yang berjaga, atau oleh Ilham, Hadi, juga Dharma. Agar mereka mengetahui juga Bu Mira ada di kebun bambu ini, aku terus saja berjongkok. Yang aku lihat kini kebun bambu tidak lagi berwarna hijau, namun berwarna tua, membuat mataku samar-samar, dan tidak lagi menemukan suara apapun kecuali dedaunan yang saling bergesekan terkena angin. "Ini makan." Aku sontak melotot ketika Bu Mira kini tidak lagi berbusana. Payudara menggantung panjang dari dada sampai tanah, dengan rambut yang menjulang jauh lebih panjang dan berantakan, membuat aku langsung tertunduk. "Tidak usah takut, makan saja daging-daging ini." Sebuah tangan dingin sontak mengusap kembali pundak dan rambut. Dari wadah batok kelapa itu aku melihat daging coklat bertumpuk sangat banyak. Kepalaku terus menggeleng berkali-kali, sampai suara monyet dan binatang aneh aku dengar. Sesekali aku melihat bentuknya bukan seperti binatang. Semua berbentuk aneh, termasuk Ibu Mira yang wajahnya kini semakin pucat. Kalau tidak kamu makan, kamu akan lapar." Aku tetap saja menggeleng kepala, sambil posisi berjongkok berubah menjadi duduk. Posisi aku menunduk itu melihat beberapa kali daging itu seperti bergerak. Namun kepalaku semakin pusing saat payudara mengenai punggungku berkali-kali, membuat mataku buyar, dan aku masih menunggu ditemukan dalam bermain petak umpet, karena ingin meminta bantuan agar kedua kakiku bisa bergerak. Tung, 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 suara mirip pertungan dan berbagai benda aku dengar semakin jelas saat mata aku kini sulit terbuka. Hanya suara Ibu Mira dan daging yang terus ia usahakan mendekat pada mulutku. Namun saat aku cium, daging itu mempunyai harum tanah merah. Duar!
Suara seperti ledakan membuat aku sontak kaget. Itu Rangga di sana. Saat aku membuka mata, perlahan tubuh aku tidak lagi duduk, namun sudah terbaring dengan cacing yang berada di atas mulut bergerak. Cacing yang sangat besar, tapi tubuhku masih belum bisa bergerak kecuali melihat langkah banyak orang mendekat. Astagfirullah, benar Pak, itu Rangga, benar dugaan kita. Aku melihat Bapak berlari mendekat bersama Ustadz Imron di atas tanah kebun bambu. Untung Bapak tancapkan paku karat itu ke tanah. Bapak langsung membangunkan aku bersama banyak warga yang mendekat. Namun saat aku bangun, aku melihat banyak cacing di dalam batok kelapa, membuat aku muntah berkali-kali. Kamu sudah 3 hari nggak hilang sejak... nggak hilang. Salah, typo ini deh. Kamu sudah 3 hari hilang sejak bermain petak umpet dengan 4 temanmu, ucap Ustadz Imron, sambil mengusap air ke wajah aku dengan perlahan. Aku langsung terdiam, semua perasaan bercampur, termasuk rasa sakit di bagian perut karena menahan rasa mual. Ayo pulang, Bapak jelaskan di rumah, tegas Bapak. Langsung memangku. Di rumah Bapak, menjelang saat dia kecil pernah mengalami hal yang sama. Saat bermain petak umpet, ia dibawa wewe gombel dan persis di kebun bambu itu. Saat itu Bapak diselamatkan kakek. Dan Bapak diberikan wasiat oleh kakek setiap 10 tahun sekali menaburkan air doa dalam wadah batok kelapa di kebun bambu tempat dulu dia hilang. Dan tempat hilangnya Bapak dengan aku ternyata sama. Hal itu juga yang membuat alasan ibu memberikan peringatan kepada aku 3 hari lalu sebelum berangkat, termasuk wadah batok kelapa di atas meja makan yang aku lihat. Air doanya adalah saat rutinan malam Jumat di rumah Ustadz Imron. Belum sempat rutinan dan Bapak melakukan wasiat 10 tahun sekali dari kakek, aku sudah dinyatakan hilang dan Bapak belum sempat menceritakan hal ini kepadaku sebelumnya. Namun dari semua kejadian itu, yang membekas dari permainan petak umpet adalah hitungan 1 sampai 10. Lalu sosok wewe gombel yang menyembunyikan aku, dan aku melarang pantangan ibu. Itu hal yang aku sesali sampai sekarang. Setiap terdengar permainan petak umpet, membuat rasa trauma itu belum hilang. Bayangan perempuan dengan payudara panjang masih aku ingat, serta daging yang ternyata itu cacing, yang jika aku makan, aku akan tertahan di alam mereka. Petak umpet, treat, selesai. Jadi itu adalah cerita yang dikirim oleh followersnya Mas Teguh ini, dan dituliskan kembali oleh Mas Teguh, dan sudah dibaca oleh 184.000 pengguna X. Oke, itu dia ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten kita. Jangan lupa juga info ke kita cerita apa yang ingin kami bacakan. Segitu saja video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.